Boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, baik yang onsite maupun yang online, untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang bertemakan membangun persekutuan, ayatnya yang ke-7. Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah pembacaan kita pada siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenung serta melakukannya dalam kehidupan kita hari hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya yakin Bapak Ibu pernah melihat sekelompok orang mengendarai skuter tua dengan penampilan ala hippie. Ya, di jalan-jalan kita pernah lah ya minimal ketemu gitu ya dengan mereka. Mereka terlihat lemah, rambut gimbal, pakaian seolah tak pernah dicuci, dan sebagian besar hidupnya ada di jalan. Dan itulah komunitas penggemar Vespa tua. Komunitas ini menyebar hampir semua di kota-kota besar di tanah air dengan nama komunitas yang beragam. Dan dengan gaya hidup, dengan penampilan dan bahasa gaul yang mereka pergunakan, banyak orang cenderung menaruh curiga dan berprasangka negatif serta risih untuk berinteraksi dengan mereka. Tetapi Bapak Ibu, tahukah kita jika kepada mereka ditanyakan tentang solidaritas antar anggota komunitas itu, kita akan terheran-heran dengan jawaban dan respon mereka. Untuk menolong rekannya agar skuternya dapat berjalan lagi, tak segan-segan seseorang akan menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan sampai larut malam di bengkel dadakan. Jangan tanya juga jika ada anggota komunitasnya ini sedang mengalami kepahitan, sedang mengalami kedukaan. Mereka akan hadir dan memberi bantuan all-out. Bagaimana jika dalam sebuah perjalanan konvoi ada skuter mereka yang mogok? Bapak Ibu, dapat dipastikan mereka akan berhenti semua untuk menolong yang mogok. Tidak ada dari mereka yang mengatakan salah sendiri bawa motor tua jadi bermasalah. Tidak ada. Nah, Bapak Ibu berangkat dari komunitas ini, kita diajak mengerti. Itulah komunitas sesungguhnya. Kalau di dalam bahasa iman kita, itulah persekutuan sesungguhnya. Ada spirit kebersamaan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental, tetapi juga hati mereka. Ada kesetaraan, ada yang mempersatukan mereka, yakni Vespa tua. Nah, pertanyaannya untuk kita pada siang hari ini, bagaimana dengan persekutuan Kristiani kita saat ini? Adakah spirit kebersamaan, baik fisik, mental maupun hati? Adakah kesetaraan? Dan apa yang mempersatukan komunitas ataupun persekutuan Kristiani di tempat ini, di BNN ini? Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab hal tersebut,
tentu kita akan berangkat dari perenungan iman kita. Seperti kita ketahui, pada awal munculnya komunitas atau persekutuan Kristiani, tampak jelas spirit kebersamaan atau solidaritas itu lebih dari komunitas Vespa tua yang saya jabarkan di awal. Kita bisa membuktikan itu lewat pembacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, yang dimana menggambarkan dengan begitu baik kehidupan jemaat mula-mula. Tubuh Kristus benar-benar nyata dalam persekutuan ini, sehingga jika ada anggota jemaat yang mengalami kekurangan, mereka tidak tahan. Mereka tidak tega melihat saudaranya menderita. Bahkan mereka akan menjual apapun yang mereka miliki agar saudaranya tidak menderita. Dan dalam persekutuan Kristen perdana ini, mereka punya kesehatian dan hati yang tulus, sehingga tidak ada yang memanfaatkan kebaikan anggota komunitas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Spirit mereka adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui sesamanya. Menarik ya, spiritnya adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui sesamanya. Dan inilah persekutuan yang benar. Inilah persekutuan yang saling peduli. Inilah persekutuan yang saling mengingatkan dan bahkan saling menggembalakan. Apa yang menyatukan mereka? Kembali lagi, bukan Vespa tua tentunya, melainkan Yesus, Sang Gembala Agung. Yesuslah Sang Inspirator bagi murid-murid perdana ini dalam membangun persekutuan Kristiani, persekutuan yang memberdayakan sesamanya. Mereka mencoba merelevansikan, menghidupkan kembali apa yang Yesus pernah lakukan, apa yang pernah Yesus perbuat ketika hadir bersama-sama dengan mereka. Yesus yang mereka kenal sebagai guru, sebagai Tuhan, dan juga gembala. Dan mereka mencontoh apa yang Yesus kerjakan. Inilah kesaksian persekutuan yang sesungguhnya, persekutuan yang membuahkan hasil. Kisah Para Rasul 2 ayat 47 berbunyi, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang diselamatkan. Ada hasil, ada buah yang mereka terima. Kembali lagi pertanyaan kita untuk saat ini di Persekutuan Kristiani BNN. Adakah spirit kebersamaan, spirit solidaritas, kesehatian yang masih bersemi, yang berpusat pada Kristus di dalam persekutuan kita sampai saat ini? Di tengah pelayanan, di tengah tanggung jawab Bapak Ibu yang saat ini dijalankan. Dan bagaimana kita bersama-sama membangun persekutuan Allah di tengah panggilan kita. Nah, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan banyak panduan, banyak hal yang bisa membantu kita, mengarahkan kita bagaimana saya dan Bapak Ibu di tengah panggilan kita boleh melakukan ya, saling membangun persekutuan yang ada. Memang tidak mudah ya, apalagi di masa pandemi ini. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Tadi Bu Frida mengungkapkan ya, bagaimana kerinduan persekutuan BNN boleh terus dihidupi, boleh terus dijalani oleh kita semua. Meskipun saya percaya dari jumlah yang ada, Tuhan pakai, Tuhan hadirkan untuk membangun persekutuan Allah. Mari Bapak Ibu kita lihat Filipi 2 ayat 5-7. Ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai panduan
untuk membangun persekutuan Allah di tengah panggilan kita. Yang pertama, dikatakan tidak memperhatikan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Memiliki kerendahan hati. Tahukah kita Bapak Ibu, hambatan terbesar dalam kehidupan persekutuan adalah sifat tinggi hati, sifat sombong, merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling baik, merasa paling segalanya. Lalu pada akhirnya merendahkan orang lain, menganggap diri lebih segalanya daripada orang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak lagi membutuhkan orang lain, termasuk tidak lagi membutuhkan yang namanya persekutuan. Mungkin benar Bapak Ibu, kita memiliki kelebihan. Saya, Bapak Ibu, kita semua memiliki kelebihan. Tetapi bukan alasan kita untuk menjadi sombong, untuk tidak membutuhkan persekutuan di tengah panggilan kita. Ya, terlebih di tengah kehidupan saudara-saudara seiman kita. Sebaliknya, dalam kelebihan kita seharusnya kita boleh mawas dia. Sebab bukankah firman Tuhan mengatakan, apabila kita memiliki banyak, memiliki lebih, kita juga dituntut banyak, bukan sedikit. Saya yakin kita semua tanpa kecuali, baik yang onsite maupun yang online, ada di dalam rencana agung Allah. Betul ya? Kita di sini bukan semata-mata sebuah kebetulan. Kita ada di sebuah rencana agung Allah. Bapak Ibu di tengah pelayanan di BNN, saya di tengah pelayanan di gereja Tuhan. Itu semua ada di dalam rencana agung Allah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita merasa superior dibanding orang lain, dan akhirnya kita memikirkan, oh, kita tidak butuh persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Justru melalui persekutuan saudara-saudara seiman kita, kita dibantu untuk mawas dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua, mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa Bapak Ibu? Rela untuk memberi diri, rela untuk melakukan tugas seorang hamba, yaitu pelayan. Dan tahukah kita Bapak Ibu, hambatan lain dalam persekutuan adalah sifat lebih senang dilayani daripada melayani. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita disuruh memilih dilayani atau melayani, tentu kita cenderung dilayani. Kalau kita suruh memilih senang menerima atau memberi, menerima. Senang didengar atau mendengarkan, didengar. Senang dihargai atau menghargai, dihargai. Mau diperhatikan atau memperhatikan, diperhatikan. Apalagi kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, kita langsung ngomel, kita langsung ngambek, kita langsung sakit hati. Dan itu realita di tengah persekutuan kita, baik di lingkup pekerjaan, bahkan juga di lingkup gereja Tuhan. Itulah kita. Tetapi bagian kedua ini mengingatkan kita, di tengah persekutuan, bahkan usaha upaya untuk membangun persekutuan Allah, perlu kerelaan untuk memberi diri, perlu kerelaan untuk melakukan tugas sebagai seorang hamba, yaitu melayan, yaitu menghargai, yaitu mendengarkan, yaitu memperhatikan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang kita inginkan orang lain lakukan pada kita, lakukan itu lebih dahulu kepada orang lain. Jadi bukan terlebih dahulu kita yang jadi pusat, melainkan terlebih dahulu orang lain. Dan lakukan itu seperti Tuhan kita lakukan. Kalau kita ingin menghargai,
Kalau kita ingin dihargai, menghargai dulu orang lain. Kalau kita ingin orang lain mendengarkan kita, dengarkan dulu mereka. Bukankah dengan memberi, kita juga akan menerima? Hal yang ketiga, Bapak Ibu, yang menjadi panduan untuk membangun persekutuan Allah di tengah panggilan kita adalah menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Berani untuk berempati, berani untuk bersimpati terhadap orang lain, mau menempatkan diri pada posisi mereka, berpikir dan merasakan apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Tahukah kita, hambatan dalam persekutuan adalah kecenderungan untuk berapriori, untuk menghakimi, untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Ya, itu menjadi hambatan di tengah persekutuan kita. Lalu akhirnya apa? Bertindak semau-maunya, tanpa memikirkan pikiran dan perasaan mereka. Bukankah lebih baik kalau kita bisa menaruh kaki kita di sepatu orang lain sebelum kita mengkritik, sebelum kita mencemooh, sebelum kita berkata pedas kepada seseorang? Pikirkan bagaimana kita berada di posisi, bagaimana kita berada di dalam kondisi ketika harus menerima cemoohan ataupun kata-kata pedas. Dan dengan memahami sesuatu berdasarkan situasi ataupun kondisi, kita pun akan semakin bijak dan bajik dalam membangun persekutuan di tengah panggilan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa hidup Kristen tidak bisa dilepaskan dari nilai persekutuan. Saya dan Bapak Ibu yang mengaku seorang murid Kristus, ketika kita mengaku diri sebagai murid Kristus, di saat yang bersamaan kita juga akan terhisap dalam persekutuan tubuh Kristus. Tubuh Kristus bukan berbicara nanti, ya, setelah kita dipanggil oleh Tuhan, atau juga berbicara di sebuah gereja di hari Minggu, bukan. Tetapi sebagai tubuh Kristus berbicara dimanapun setiap orang-orang pengikut Kristus, murid-murid Tuhan dikumpulkan untuk berkarya bersama di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saat ini saya mengajak untuk kita baik onsite maupun yang online untuk melihat sekitar kita, kanan kiri ya. Kalau di online atas bawah dalam layar gitu ya, kanan kiri juga. Lihat saudara-saudara kita, lihat mereka yang ada di dalam persekutuan Kristiani di BNN sebagai persekutuan tubuh Kristus, sehingga Bapak Ibu kita semua tidak pernah lelah untuk membangun persekutuan Allah di tengah panggilan Bapak Ibu. Saat ini kalau di online ada 15 orang dari setiap wilayah di Indonesia ya. Kita patut bersyukur, itu dalam rencana Tuhan yang dipanggil untuk membangun persekutuan Tuhan di tempat Bapak Ibu ditempatkan oleh Tuhan. Begitu juga yang onsite di tempat ini sekitar 5.000 ya. Ini juga menjadi rencana Tuhan untuk terus menyatakan, untuk terus jangan pernah lelah membangun persekutuan Allah. Dan tahukah kita, persekutuan Kristiani BNN menjadi salah satu ya, menjadi salah satu sarana untuk menguji diri kita. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan 3 hal panduan untuk membangun persekutuan Allah di tengah panggilan Bapak Ibu? Memiliki sikap rendah hati seperti Tuhan, memberi diri seperti halnya Kristus, berempati seperti halnya Yesus. Biarlah kita sendiri yang boleh menjawabnya di relung hati kita, dan biarlah Tuhan Yesus juga yang memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.